Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kekuatan sehingga Ramadan bisa kita jalani dengan sebaik-baik ibadah dan amal saleh semata untuk mencari karunia Allah SWT. Sahabat semua yang dirahmati Allah, saya mendapati satu berita ya tentang satu tempat yang dipenuhi dengan banyak tikus ya. Jadi banyak sekali tikus di situ, bahkan disucikan ya. Jadi binatang yang kita kenal menjijikkan ya, atau bahkan sangat kita khawatirkan apabila menggigit ataupun mengotori makanan, bahkan bisa juga merobek, merusak baju ya. Tikus ini di satu tempat, saya juga tidak tahu persisnya ini, tetapi ini ada. Apakah ini di India atau di mana? Mengganggu bagi manusia. Di tempat ini mereka dipuja dan dihormati oleh manusia, dan bahkan mereka juga selalu diberikan makan serta dilindungi dari hewan pemangsa. Tempat ini berada di suatu kuil yang ada di India. Di dalam kuil yang bernama Katimata tersebut terdapat 20.000 tikus yang dibiarkan tinggal di dalamnya. Meskipun dipenuhi dengan tikus, mereka percaya jika sekumpulan tikus makan makanan yang telah mereka berikan, maka hal itu dianggap akan berbalik menjadi keberkahan bagi mereka. Jika biasanya tikus dianggap menjadi salah satu hama dan mengganggu bagi manusia, di tempat ini mereka dipuja dan dihormati oleh manusia, dan bahkan mereka juga selalu diberikan makan serta dilindungi dari hewan pemangsa. Tempat ini berada di suatu kuil yang ada di India. Oh ya, jadi di India ini Gozidan ya, jadi channel Gozidan. Dan sebenarnya nggak hanya channel ini aja, ada channel lainnya juga yang memberitakan ini. Jadi saya tidak tahu ini satu sekte apa ya, jelas bukan Muslim ya, jelas bukan Islam. Jadi tikus tadi dicari keberkahannya ya. Dicari keberkahannya dengan kemudian dibiarkan sampai 20.000 ya di satu tempat tadi di India yang jelas ya. Terkait dengan binatang tikus ini, bagaimana Islam ya melihatnya? Kita sebagai seorang Muslim, binatang itu semuanya jelas memang itu ciptaan Allah SWT ya. Tapi ada binatang-binatang yang memang oleh Allah dijadikan sebagai ujian bagi manusia. Ya, contoh misalnya babi. Kita tahu bahwa babi bagi kita adalah haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Demikian juga air liur dari anjing, atau anjing itu sendiri juga bersifat najis, sehingga kemudian haram juga untuk dikonsumsi, dimakan ya. Dan bahkan juga di dalam riwayat yang lain atau dalam hadis-hadis yang lain, misalnya terdapat di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, khamsun fawasiqun yuqtalna fil hali wal haram. Jadi ada 5 hewan fasik. Hewan fasik. Fasik ini artinya merusak. Nah, bahkan kemudian ini juga menjadi binatang yang haram untuk dikonsumsi juga, untuk dimakan gitu ya. Jadi ada binatang yang disebut dengan fawasikun, fasik, yang kemudian yuqtalna fil hali wal haram, boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-hayyatu, yaitu ular ya. Jadi ular. Al-hayyatu ular. Yang kedua al-ghurab, al-abqa'u, yaitu burung gagak. Satu ya, jadi ular, gagak, kemudian wal fa'ratu, tikus. Nah, tikus ini. Jadi tikus. Wal kalbul uqur, anjing, ada nyebut anjing gila, anjing hitam. Ada juga al hudayya, yaitu burung-burung yang buas. Di situ ada tikus. Wal fa'ratu, kita fokuskan ke situ. Jadi tikus ini binatang yang fasik. Fasik di sini dalam arti luas. Bisa merusak sesuatu yang ada di luar.
atau bisa merusak kandungan kalau misalnya dia makanan minuman yang mungkin bekas dilewati oleh dia, dikencingi oleh dia, itu bisa membuat penyakit. Bahkan ada jenis tikus namanya tikus pes, itu bisa membuat penyakit pes ya, bisa membuat penyakit yang sangat fatal ya, bisa membuat sangat membahayakan bagi manusia. Ya ini ya, artinya bahwa kita terhadap binatang tikus ini justru malah harus membunuhnya. Jadi kalau ada tikus di rumah kita, jangan dibiarkan. Jangan dianggap bahwa oh rumahnya semakin banyak tikus semakin banyak berkah gitu ya. Tidak ya, tapi harus kita bunuh semampunya. Misalnya mungkin dengan cara dijebak ya, atau dengan cara boleh diracun, atau mungkin dengan cara mungkin ini ya dijebak lah, diracun dan sejenisnya. Pokoknya intinya ditangkap, boleh dibunuh langsung. Itu tikus ya. Sehingga terhadap binatang tikus ini memang kita disuruh yuktalna, membunuhnya, karena dia termasuk binatang fasik ya, karena membuat mudarat, membuat penyakit, dan itu sangat membahayakan. Bukan sebagaimana anggapan dari sebagian orang ini, yang sebagian sekte ya yang ada di India ini, yang kemudian katanya membawa berkah. Bisa dibayangkan kalau sampai 20.000 dan mereka masih terus beranak pinak ya, tikus-tikus ini ya, dan kemudian tempat itu kemudian kuilnya ya sering didatangi juga oleh manusia. Nah ini dampak-dampak terhadap penyakit, dampak-dampak terhadap kesehatan tentu otomatis sangat membahayakan ya begitu. Saya kira bahwa di setiap negara mesti ada dinas-dinas kesehatannya ya, yang kemudian meneliti tentang itu. Tapi karena mungkin ini dikaitkan dengan masalah agama atau sekte keyakinan, sehingga dibiarkan karena dikaitkan dengan masalah agama. Ya tentu Islam sangat realistis ya. Islam memandang bahwa antara agama, sains itu tidak bertolak belakang. Sehingga ketika kemudian ternyata tikus dengan membawa dampak-dampak penyakit ya, dan ternyata ada riwayat yang menyebutkan tentang seputaran tikus, dan memang ternyata tikus itu adalah binatang yang fawasikun, dia membawa kepada kerusakan, membawa kepada penyakit, dia bisa merusak makanan, dia bisa merusak pakaian ya, atau bahkan bisa merusak tanaman-tanaman yang mungkin bisa segera dipanen gitu ya, atau tanaman-tanaman yang harusnya tumbuh normal bisa rusak karena dia. Betapa banyak kemudian di sawah-sawah kita lihat tikus itu mengincar padi, ya, jagung. Bahkan ada beberapa daerah itu yang mengalami wabah tikus. Ya, kenapa bisa muncul wabah tikus di sawah-sawah? Karena ularnya semakin sedikit. Ini kalau secara alamiah. Jadi ekosistem ularnya semakin sedikit, otomatis tikusnya semakin banyak. Ya, jadi ya entahlah. Ini karena memang perjalanan sebuah ekosistem ya, yang ular ini kadang sering ditangkap, sering dibunuh mungkin ya, sehingga ularnya sedikit tapi tikusnya malah banyak ya. Meskipun juga ular ini termasuk binatang yang fasik ya, dia tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan ya. Nah ini menjadi sebuah pelajaran ya, bahwa Islam itu benar-benar logis, bahwa Islam itu sesuai dengan akal sains, dan sangat indah tentunya ya, sehingga mengajarkan kepada kita tentang sebuah kesehatan, kebersihan, kenyamanan. Jadi bahkan kita boleh saja berada di samping kanan kita binatang-binatang yang memang di situ binatang-binatang yang tidak ada masalah, mubah-mubah saja. Tapi kalau binatang-binatang yang tidak sehat, maka tentu jangan sampai ada di dekat kita. Karena kalau binatang-binatang yang tidak sehat, ya tentu akan bawa dampak keburukan ya. Dia akan mempengaruhi kesehatan kita, termasuk salah satunya adalah tikus ini ya. Nah, maka
bersihkan rumah-rumah kita dari tikus semampu kita dengan membuat jebakan-jebakannya, membuat racun-racun tikus. Tapi harus hati-hati, jauhkan dari jangkauan anak-anak, yang sampai kemudian anak-anak malah justru jadi korban karena ada racun tikus kemudian dikiranya camilan ya. Nauzubillah, jangan sampai. Sehingga harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu ya kita bisa lebih semangat lagi menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslim yang baik, yang terus semakin gairah ya di dalam beribadah, beramal soleh, dan tentu mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia di dunia dan juga di akhirat. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.